Mazmur 79 ayat 8 dan 9. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami. Sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami, ya Bapa penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mazmur yang ditulis ketika Yerusalem dihancurkan oleh kerajaan Babel ini sesungguhnya menulis tentang kasih Bapa yang besar bagi kita di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus Kristus sesungguhnya juru selamat kita. Dan hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan dan pengampunan dosa. Karena kehancuran yang terjadi atas Yerusalem sesungguhnya karena dosa Israel yang turun-temurun dan yang terus-menerus melekat dan mengikat keturunan Abraham. Ini semua gambaran tentang kita umat Tuhan yang berdosa karena dosa Adam. Sebagai keturunan Adam, kita tidak bisa dapat lolos dari hukuman maut dan tidak dapat terluput dari kebinasan akibat dosa. Karena kita tidak dapat melepaskan diri kita dari dosa keturunan akibat Adam yang berdosa. Itulah sebabnya kenapa ayat ini menjadi penting bagi kita. Karena tidak ada yang dapat membebaskan kita dari kutuk dosa. Karena sesungguhnya semua orang telah berada di dalam kuasa dosa. Itulah sebabnya Asaf mengatakan hanya rahmat Tuhan, hanya anugerah Tuhan, hanya pengampunan Tuhan yang dapat melepaskan kita dari dosa. Hanya Tuhanlah penyelamat yang sesungguhnya dapat mengampuni dosa. Maka terpujilah Bapa yang maha besar dan yang maha dahsyat yang adalah kasih. Karena kasih Bapa yang begitu besar, kita sekarang telah menerima pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Bapa tidak pernah berkompromi terhadap dosa. Dan Bapa mengampuni kita bukan dengan menganggap dosa itu tidak ada. Tetapi inilah sesungguhnya yang telah Bapa lakukan dalam kasih-Nya yang besar. Karena kasih Yesus telah menjadi kutuk. Karena kasih Yesus telah menjadi dosa ganti kita semua. Sehingga segala dosa kita tidak dapat diperhitungkan menjadi dosa kita lagi. Karena semuanya sudah ditanggungkan dan sudah diakui oleh Yesus Kristus menjadi dosanya. Dan ini semua adalah kehendak Bapa yang sangat mengasihi kita. Maka di hadapan Bapa yang maha adil, Yesus harus disiksa. Ia harus menderita akibat penghukuman akibat dosa. Dan ia harus mati di kayu salib, menerima upah atas dosa karena ia telah menjadi dosa. Dan ia menjadi dosa karena Bapa yang menjadikan dia menjadi dosa. Itulah sebabnya kita bersyukur sekarang. Karena kehendak Bapa bagi kita. Kita bukan hanya percaya bahwa kita telah menerima pengampunan dosa, tetapi kita juga percaya bahwa kita sangat dikasihi. Bahkan karena Kristus, kita sekarang harus diberkati oleh iman kepada Dia yang mengasihi kita. Karena di dalam Kristus segala kutuk dosa sudah ditanggung. Maka karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita sekarang tidak lagi ada di bawah kutuk keturunan. Kita sekarang ada di bawah kasih karunia Kristus. Sama seperti Asaf mengatakan, Engkaulah penyelamat kami. Biarlah kita menjadi percaya bahwa Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita dari segala penderitaan dan tantangan kehidupan kita sekarang. Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita dari kutuk dosa dan kuasa dosa. Yesuslah yang sesungguhnya dapat memberkati kita dalam kehidupan kita sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.